Banyak orang hanya berpikir tentang efek positif dari melakukan intermittent fasting tanpa menghiraukan bagaimana perjuangan dan usaha seseorang yang menjalankan intermittent fasting sampai pada posisi ideal dan sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle-mu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana usaha dan praktek intermittent fasting saya dalam keseharian. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat memahami apa yang terjadi dan bagaimana usaha saya untuk sampai pada titik istiqomah dan konsisten dalam menjalankan intermittent fasting dalam kerangka ketofastosis. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana jatuh bangunnya saya dalam menjalankan intermittent fasting yang berawal dari keputusan saya untuk melakukan upaya mengganti gaya hidup dari yang karbo menjadi low karbo dan sugar free. Saya memilih ketofastosis lifestyle sebagai panduan dan role model dalam menjalani lifestyle saya, merubah gaya hidup dari karbohidrat menjadi low karbo dan sugar free itu sebuah tantangan. Apalagi di dalam ketofastosis itu mengimbangi, menekan asupan karbohidrat dan gula di dalam tubuh dengan intermittent fasting atau ada jeda waktu makan dalam durasi tertentu. Pola yang umum digunakan adalah 16/8. Dengan memilih ketofastosis lifestyle sebagai sebuah gaya hidup baru untuk membangun kembali kesehatan dan keselamatan tubuh saya, maka saya harus menerima seluruh fase yang ada di dalam ketofastosis lifestyle. Demikian juga dengan standar dan protokol atau pola yang dikembangkan oleh ketofastosis lifestyle. Sehingga saya harus mengikuti salah satu pilar utama di luar menjaga asupan makanan adalah intermittent fasting. Durasi puasa dengan waktu tertentu yang umumnya saya lakukan adalah 16/8 secara fleksibel. Jadi tidak konsisten di 16/8, bisa jadi mundur atau ditarik lebih panjang lagi, bisa jadi menjadi 23+1. Itulah yang saya lakukan sehari-hari. IF di dalam ketofastosis lifestyle menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa hanya mengatur makan dan minum saja yang cenderung pada low carbo dan sugar free. Namun intermittent fasting itu adalah pilar yang harus tetap ditegakkan dan selalu diperhatikan agar proses degradasi lemak itu menjadi lebih masif dan mendukung keadaan atau kondisi ketosis di mana tubuh bekerja dengan menggunakan energi keton di dalam tubuh. Intermittent fasting akan mendukung bagaimana proses degradasi lemak di dalam tubuh karena pada kondisi ketosis tubuh kita menggunakan dan membutuhkan energi keton yang lebih besar. Nah, prakondisinya mungkin yang orang tidak pernah tahu bagaimana jatuh bangunnya kita dalam membangun kondisi ketosis. Selain peningkatan produksi keton dari hasil degradasi lemak yang dilakukan oleh tubuh di saat kita defisit energi lain, ada satu hal yang paling penting dalam proses dan waktu jeda makan ini yang terjadi pada tubuh kita, yaitu self recovery cell, di mana tubuh secara alamiah akan melakukan proses penggantian sel-sel tubuh yang telah rusak, terutama bagi orang-orang yang memiliki persoalan kesehatan seperti saya. Itu terjadi secara masif penggantian sel-sel yang rusak. Tadinya kulit yang kusam menjadi lebih cerah, karena ada proses tadi dalam jeda waktu 16 jam itu tubuh kita melakukan yang dinamakan dengan autopagi atau self recovery cell. Tubuh berfungsi untuk menggantikan. Pada kondisi kita yang sedang intermittent fasting, tubuh kita memberikan manfaat langsung kepada kita
terutama pada tubuh kita, yaitu peningkatan produksi keton sehingga energi kita menjadi sangat lebih baik. Kemudian yang kedua adalah self recovery cell. Ini tanpa diminta, tubuh secara otomatis akan melakukan regenerasi sel-sel yang telah rusak, baik itu akibat pola hidup kita yang tidak bagus atau kita yang sudah terjangkit atau terpapar beberapa penyakit tertentu. Yang paling umum bisa menjadi cara bagi kita untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat karena ada proses self recovery cell atau autopagi tersebut. Nah, berikutnya kita masuk pada jendela makan. Nah, pada jendela makan ini, karena dasar IF kita adalah pola 16/8, maka jendela makan akan dimulai pada pukul 12 pada esok harinya. Nah, pada saat jendela makan atau refill, kita dan saya fokus pada bagaimana mengusahakan asupan protein dan lemak secara masif, dan bentuknya pun masih real food. Prioritas kepada real food, mengapa? Agar tubuh bisa secara maksimal terkondisikan proses dan kondisi ketosisnya. Artinya tubuh kita tidak akan ada halangan dan hambatan untuk senantiasa menggunakan keton sebagai energi utama, sehingga kita dapat memaksimalkan nilai dan fungsi dari intermittent fasting bagi perbaikan dan pembentukan kesehatan dan keselamatan tubuh kita kembali. Berikut ini adalah gambaran dari rutinitas saya dalam menjalankan intermittent fasting dari pengalaman perjalanan lifestyle saya dalam ketofastosis. Nah, saya umumnya mengakhiri refill atau makan saya di pukul 19.30 atau pukul 20.00. Maka jeda makan saya awali di jam ini. Sudah tidak ada lagi konsumsi apapun kecuali mungkin masih ada air putih dan teh hijau yang umumnya saya konsumsi sebelum saya tidur, dan itu rentangnya 1 jam atau 2 jam sebelum saya tidur. Nah, pada saat bangun pagi saya tidak sarapan kecuali hanya minum air hangat dan meneguk atau menyeruput kopi espresso kesukaan saya. Dalam jeda makan ini tidak ada satupun makanan yang kita konsumsi sampai batas akhir jeda makan kita. Karena saya akan mulai masuk jendela makan atau refill pada pukul 12.00. Jadi 8 jam ini tidak kita gunakan untuk makan dan terus makan. Karena ada sesi-sesi di jendela makan sudah kita lampaui, otomatis pada tahap berikutnya kita masuk lagi kepada jeda makan. Maka IF itu bukanlah sebuah cara diet, tetapi IF itu atau intermittent fasting itu adalah bagian dari gaya hidup. Tantangan utama dan godaan yang sangat mengganggu adalah kebiasaan dan pola konsumsi kita yang 3 kali. Ketika kita masuk pada intermittent fasting, ini sebuah upaya keras kita menentang kebiasaan harian kita yang selalu pagi hari sarapan, kemudian kita harus off dari sarapan. Kemudian proses perubahan dari energi karbohidrat yang diolah menjadi glukosa, ini juga menjadi sebuah penderitaan tersendiri. Ujiannya akan lapar dan lain sebagainya di tahap awal, kemudian pusing, badan lemas dan lain sebagainya, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Inilah yang orang lain tidak pernah tahu apa yang kita hadapi. Selain itu, yang paling pokok adalah bagaimana kita menghadapi lingkungan sosial kita yang sudah mapan dengan pola dan gaya hidup berbasis karbohidrat dan rutinitas makan. Perbaikan dan peremajaan terhadap sel-sel dan kerusakan di dalam tubuh kita secara maksimal. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.